Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 4 yaitu konseptualisasi konstruk. Adapun subbab pembahasan yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama ada konstruk refleksif dan formatif, yang kedua ada pedoman menentukan arah indikator konstruk, dan yang terakhir ada konstruk unidimensional dan multidimensional. Perkenalkan, nama saya Anjanulan Sagita dengan NIM A1B02173 akan menjelaskan materi pertama yaitu konstruk refleksif dan formatif. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, penting untuk diketahui apa itu konstruk sendiri. Konstruk sendiri merupakan konsep abstrak atau variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga dibutuhkan indikator-indikator terukur untuk mempresentasikannya. Dua pendekatan utama dalam membangun hubungan antara konstruk dan indikator adalah konstruk reflektif dan konstruk formatif. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal arah hubungan, asumsi teoritis, serta implikasi analisis statistiknya. Konstruk refleksif adalah jenis konstruk di mana indikator-indikatornya dipandang sebagai manifestasi atau refleksi dari konstruk laten yang mendasarinya. Dalam hal ini, konstruk dianggap menyebabkan indikator-indikator muncul. Artinya, apabila terjadi perubahan pada konstruk, maka seluruh indikator akan mengalami perubahan yang serupa. Sedangkan konstruk formatif dibentuk oleh indikator-indikatornya. Dalam pendekatan ini, indikator bukan merupakan akibat dari konstruk, melainkan justru penyusun dari konstruk itu sendiri. Artinya, perubahan pada satu indikator dapat menyebabkan perubahan pada konstruk secara keseluruhan. Adapun perbedaan antara konstruk refleksif dan konstruk formatif. Perbedaan antara kedua jenis konstruk ini terletak terutama pada arah hubungan kausal antara konstruk dan indikator. Pada konstruk refleksif, hubungan bersifat dari konstruk ke indikator, sedangkan pada konstruk formatif sebaliknya, yaitu arah hubungan adalah dari indikator ke konstruk. Akibatnya, dalam konstruk refleksif, semua indikator harus menunjukkan konsistensi internal yang tinggi dan reliabilitasnya dapat diuji. Sebaliknya, konstruk formatif tidak dapat diuji menggunakan uji reliabilitas internal karena indikator-indikatornya tidak diharapkan berkorelasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konstruk. Konstruk refleksif unggul dalam hal kemudahan pengukuran karena indikator-indikatornya cenderung homogen dan analisis reliabilitasnya sederhana. Namun, pendekatan ini menjadi tidak dapat digunakan untuk konstruk yang bersifat kompleks dan multidimensional karena mengasumsikan bahwa semua indikator bersumber dari satu dimensi yang sama. Di sisi lain, konstruk formatif lebih realistis dan dalam menggambarkan konstruk yang kompleks dan multidimensional, seperti kualitas layanan, kompetensi, atau kinerja. Namun, pendekatan ini menuntut kehati-hatian yang sangat tinggi dalam merancang indikator karena menghapus satu indikator saja dapat merusak makna keseluruhan dari konstruk. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pedoman menentukan arah indikator konstruk. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa penentuan arah indikator konstruk merupakan tahap yang paling krusial dan paling penting dalam membangun model PLSM karena menentukan bagaimana hubungan kausal antara variabel laten sebagai konstruk dengan indikator-indikatornya. Nah, dalam PLSM terdapat dua jenis utama arah dalam menentukan arah indikator, yaitu yang pertama ada jenis reflektif dan jenis formatif. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar arah indikator. Jadi arah indikator menunjukkan hubungan kausal antara variabel laten sebagai konstruk dan indikatornya. Terdapat dua jenis utama, yaitu ada model konstruk reflektif dan formatif. Nah, dari model reflektif dan formatif ini berikut perbedaannya. Itu yang pertama dari kriteria arah hubungan. Nah, kalau model reflektif di sini konstruknya itu mengarah ke indikator, artinya konstruk mengaruhi indikator. Indikator di sini merupakan manifestasi atau sebagai akibat dari konstruk yang ada. Nah, kedua itu dari sifat indikatornya. Dari model reflektif ini berbentuk manifestasi konstruk. Artinya indikator muncul sebagai akibat dari adanya konstruk tertentu. Selanjutnya kepada korelasi antar indikator. Nah, di sini korelasinya itu dari model reflektif yaitu tinggi atau bergerak secara bersamaan. Artinya indikator-indikator cenderung saling berkorelasi karena semuanya dipengaruhi oleh konstruk yang sama. Contohnya itu kepuasan kerja diukur dari tingginya gaji dan lingkungan kerja. Artinya indikator-indikator tersebut merupakan manifestasi dari konstruk kepuasan kerja. Selanjutnya itu ada model formatif.
Di sini ada hubungannya itu dari indikator ke konstruk. Maksudnya yaitu indikator-indikator yang membentuk atau menyebabkan terjadinya konstruk. Intinya itu sifat indikatornya, penyusunan konstruk, sifat indikatornya itu sebagai penyusun konstruk atau sebagai faktor penyebab. Yang selanjutnya itu ada korelasi antar indikatornya itu rendah atau tidak harus berkorelasi. Maksudnya itu di sini indikator-indikator tidak perlu saling berkorelasi karena masing-masing berkontribusi secara sendiri-sendiri atau secara unik terhadap konstruk yang ada. Contohnya itu dari variabel kinerja karyawan yang diukur dari proyek dan segi kehadiran. Jadi indikator-indikator tersebut membentuk konstruk kinerja karyawan. Dan jadi selanjutnya kita akan mengangkat pada langkah praktis di Smart PLS. Yang pertama itu ada penentuan awal berdasarkan teori. Misalnya judulnya tuh modelnya tuh berbentuk contoh refleksif. Sebagai contoh itu ada konstruk kualitas layanan dengan indikator keandalan, daya tanggap dan empati sebagai dengan arah panah dari konstruk menuju ke indikator. Sedangkan contoh model formatif itu ada konstruk inovasi produk dengan indikator fitur baru, daya R&D dan umpan balik pelanggan. Nah, di sini ada panahnya dari indikator ke konstruk. Yang kedua itu ada mengubah indikator di software. Langkah-langkahnya itu ada klik kanan variabel laten, kemudian menuju ke opsi change reflective atau formatif untuk mengubah arah panah. Selanjutnya itu ada pastikan indikator terhubung via drag and drop ke konstruk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai validasi arah indikator dari model reflective. Ada validitas conversionnya, yaitu ada average variance atau F-nya itu harus lebih besar dari 0,5, sedangkan compensability-nya harus lebih besar daripada 0,7. Dan selanjutnya ada outer loading-nya itu lebih besar daripada 0,7 dan nilai signifikansinya z-value sama dengan z-value kurang dari sama dengan 0,5. Sedangkan model formatifnya itu ada nilai multicollinearitasnya harus nilai width-nya atau variance inflation factor-nya harus lebih kecil daripada 3,3, sedangkan overweight-nya atau nilai signifikannya value-nya harus lebih kecil daripada 0,0. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi kesalahan arah indikator. Yang pertama, jika pada contoh model reflektif yang salah, di sini tanda-tandanya dapat berupa indikator tidak berkorelasi tinggi, HDI-nya rendah, konstruk tidak valid. Contohnya itu memaksa indikator formatif. Contoh kinerja karyawan sebagai refleksi menyebabkan overloading sedang memenuhi kriteria. Begitu ada jika model formatif yang salah, di sini dapat berupa penghapusan indikator signifikan dengan makna konstruk berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan konstruk unidimensial dan konstruk multidimensial. Yang pertama yaitu konstruk unidimensial, di mana konstruk ini hanya memiliki satu dimensi atau satu aspek utama yang mendasari seluruh item pengukurannya. Semua item dalam instrumen mengukur satu konsep inti yang sama, dan skor total dapat dihitung secara langsung dari penjumlahan atau rata-rata semua item. Ciri-cirinya yang pertama, fokus pada satu dimensi inti. Yang kedua, cocok diukur dengan teknik analisis vektor konfirmatori atau CFA satu faktor. Yang ketiga, memiliki homogenitas tinggi antar item. Contohnya yaitu konstruk kepuasan kerja yang hanya dilihat dari persepsi terhadap gaji. Yang kedua yaitu konstruk multidimensial. Konstruk ini terdiri dari lebih dari satu dimensi atau aspek yang secara bersama-sama membentuk konsep keseluruhan. Setiap dimensi diukur dengan kelompok item yang berbeda. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki subdimensi yang saling melengkapi, cocok dianalisis dengan menggunakan
CFA dengan model multivektor. Yang ketiga, skor total biasanya didapat dengan menggabungkan skor dari setiap dimensi. Contohnya, konstruk kepuasan kerja yang terdiri dari kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap lingkungan kerja, dan kepuasan terhadap hubungan dengan atasan. Kesimpulan, konseptualisasi konstruk dalam PLS merupakan langkah fundamental dalam membangun model analisis yang kokoh. Proses ini melibatkan pendefinisian konstruk, penentuan indikator-indikator pengukurannya, serta penetapan hubungan antar konstruk berdasarkan teori. Melalui inner model dan outer model, peneliti dapat memvisualisasikan dan menguji hubungan kompleks antar variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Konseptualisasi konstruk yang baik akan menghasilkan model yang mampu menjelaskan fenomena secara akurat dan komprehensif. Sekian, terima kasih.